Kini sandal Lily kalah populer dengan merek-merek baru. Apalagi target pemasarannya pun hanya untuk usia 40 tahun ke atas. Pasar dan konsumennya telah lama terbentuk. Biasanya mereka yang fanatik. Setiap produk ataupun apa, tapi pasti ada life cycle-nya. Nah, kami juga lihat kadang-kadang sudah turun, nanti bisa naik lagi karena jadi ada turun, nanti bagaimana kita kembangkan lagi juga. Jadi karena produk ini cukup cocok untuk iklim dan juga kebutuhan di Indonesia, makanya 45 tahun tetap masih beredar. Itu sesuatu yang sangat fenomenal ya. Proses pembuatan sandal Lily memang sangat sederhana. Pabrik di kawasan Tangerang dijadikan tempat awal pembuatan sandal. Bahan baku utama biji-biji plastik atau polimer PVC didapat dari pasar lokal. Setiap bulannya diperlukan puluhan ton polimer PVC dengan berbagai macam varian warna, seperti merah, biru, kuning, coklat, bahkan hitam. Biji plastik PVC dipindahkan ke alat penampungan dalam mesin injection. Biji plastik dicairkan menggunakan panas listrik. Kemudian cairan-cairan tersebut ditembakkan ke dalam cetakan. Dalam sehari, pabrik bisa membuat ratusan bagian atas sandal. Bagian sandal yang telah terbentuk dipindahkan ke bagian trimming dan QC. Di sini sisa plastik yang berlebihan di sandal dibersihkan. Peralatan yang digunakan pun sederhana, silet. Setelah dibersihkan, pekerja mulai membuat raw material rubber dan EVA atau lebih dikenal dengan sol. Selanjutnya, bahan campuran dari karet dan EVA tersebut dicairkan dan dipres selama 25 menit. Setelah itu dipindahkan dan didinginkan. Jadilah bagian bawah sandal. Proses itu belum selesai sepenuhnya. Untuk menyatukan kedua bagian sandal, material dikirim ke pabrik di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara. Campuran karet dan bahan EVA dengan lebar 1 meter dipotong menjadi 2 bagian. Tapi kini sudah menggunakan mesin pemotong. Lembar demi lembar dipindahkan untuk mencetak bagian solnya. Selanjutnya, potongan sol diberi lem. Agar lem cepat mengering, potongan sol diletakkan di atas kawat dan dijalankan menuju mesin pemanas. Para pekerja melekatkan sol tersebut. Potongan tersebut digerinda, berguna untuk memperhalus bagian solnya. Proses berlanjut di tahap finishing, menggabungkan bagian atas dan bawah sandal menggunakan lem. Lem perekat sandal Lily memang kuat.
sandal pun siap dipasarkan. Tugas Hinsano Leo, manajer sandal Lili, sangat berat. Bapak 3 anak ini dituntut harus kembali membangkitkan kejayaan sandal Lili. Persaingan bisnis alas kaki menuntut Leo melakukan perubahan model sandal Lili. Tentunya tidak menghilangkan produk konservatifnya. Orang nggak terlalu concern ke sana, karena yang beli itu ya orang istilahnya tuh dewasa ke atas. Jadi mereka nggak terlalu ngotot dan fight di segmentasi pasar kita ini. Jadi kita punya fanatisme sendiri gitu loh untuk konsumennya. Dan dari sisi itu kita juga mau kembangkan ke segmen lebih muda. Jadi untuk 5 tahun ke depan kita ada rencana untuk expand dengan membuat model baru, membuat warna yang lebih cerah. Untuk terus menjaga produk di pasaran, Hinsano pun tetap memasarkannya di Jakarta. Bagi para pecinta sandal Lili, kini tak perlu galau. Untuk mendapatkannya, kita hanya perlu menjelajah ke toko Hero di kawasan Jakarta Barat. Bagi Rudi, sang pemilik toko, sandal Lili tak perlu diperkenalkan lagi ke pembeli. Semua orang sudah mengenal bentuk dan model Lili. Rudi tak menampik penurunan drastis pada penjualan sandal Lili. Harga cuma naik terus. Misalnya tahun kemarin banding tahun sekarang naik lagi. Tiap tahun naik harganya. Kira-kira 20% naiknya dari harga tahun kemarin gitu. Tapi memang kita tak lagi banyak menjumpai orang menggunakan sandal Lili. Mungkin hanya orang-orang yang fanatik yang masih bertahan lantaran kualitasnya memang jauh dibandingkan produk sandal baru. Majunya bisnis alas kaki di tanah air secara tak langsung karena peran mereka